Oke, halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Jackie di spesial nih ya. Hari ini kita bikin lagi episode tentang sorry guys. Tentang diskusi Juventus yang terupdate. Yang paling terupdate kira-kira Vlahovic nih kayaknya nih. Ya. Tunggu-tunggu itu. Nah, ini kali ini spesial. Biasanya gua itu Suara Juventini bikinnya itu Zoom ya. Bikinnya itu kita online, tapi kali ini gua live nih. Wih, kan lo bisa lihat live nih. Kita ada di mana? Kita ada di King Angkring. Wih. Jadi ini ada restoran yang namanya King Angkring di daerah Jakarta Timur lah, masih lah hitungannya ya. Kalau ini perbatasan Jakarta Timur sama Bekasi. Oh, Timur. Nah, kebetulan gue ngundang Juventini juga dan sekaligus nih ownernya dari King Angkring. Kenalin dulu siapa? Oke, nama gue Asmi. Ya. Sekaligus dia yang owner King Angkring. King Angkring ini kita sebentar ya teman-teman, kita mau ngomong King Angkring ini tapi nggak lama. King Angkring ini makanannya apa, bro? Di sini angkring ini biasanya angkringan ya. Kita kan sebenarnya namanya angkring itu identik sebenarnya dengan angkringan ya. Iya, betul. Tapi di sini itu di King Angkring itu semua menu kita padukan jadi satu. Ada western, ada modernnya. Ada Chinese-nya. Siap. Oh ada gitu ya. Kopi-kopian lengkap pokoknya. Nah, ini kopi-kopiannya kayak gini ya. Iya. Seru juga ya. Oke, nah sekarang pasti gue kalau mesen nggak mungkin gue kesini terus nih. Online ada nggak, bro? Online ada. Kita ada di GrabFood sama di Gojek, GoFood juga ada. Oke, namanya sama King Angkring. King Angkring. Oke, berarti daerah Jati. Alamatnya Jalan Pagelarang, RT 3 RW 10, Kelurahan Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi. Oke, teman-teman bagi yang daerah sini silakan kalau mau nongkrong-nongkrong, mau ngopi atau mau ngajak keluarganya makan, langsung aja ke King Angkring. Oke, langsung nih kita ke Juventus. Info Juventus update hari ini adalah tentang banyak berita tentang Vlahovic. Oke, lu termasuk gimana melihat Vlahovic ini? Kalau gue melihat Vlahovic sih satu pemain striker yang cukup komplit ya. Cukup komplit. Kalau gue bilang dia punya visi bermain yang bagus, power, kecepatan juga ada lah. Oke, tapi sebelum kita banyak ngomongin Vlahovic, kita nge-review dulu ada berita yang menurut gue bagus juga. Tentang kita ngomongin ke review dulu pertandingan minggu kemarin Juve vs Milan, pasti lu nonton juga lah ya. Nonton dong. Terus gimana dengan hasilnya? Kalau hasil jujur dengan kondisi Juve yang saat ini ya, nggak terlalu banyak ekspektasi sih. Di sana Hansri juga sebenarnya udah suatu hasil yang cukup baik ya, ketimbang harus kehilangan poin menurut gua. Oke. Gitu. Jadi menurut lo itu suatu yang masih dikatakan normal? Bisa dikatakan positif jika melihat keadaan Juve yang sekarang. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya bro, kalau ini menang Juve vs Milan ini di kandang Milan, ini sebenarnya kita udah bisa ngelewatin Atalanta. Tapi lu melihat ini positif aja ya? Ya, kita lihat positifnya dulu dan kita harus bisa tetap yakin kan, apalagi dengan kita percaya aja bakal ngerekrut sesuatu yang bermanfaat lah Juve di transfer window yang sekarang nih. Cuman kalau melihat pertandingan kemarin sih, ya apa yang seperti gue bilang tadi, jujur aja dengan hasil seri, ya itu udah bisa dikatakan positif lah. Ketimbang kita menerima hasil negatif dengan, ya mungkin juga lihatlah peluang-peluang Milan yang kalau gue bilang menurut berbahaya ya. Dari syuting-syutingannya Leao dan beberapa scrimmage yang terjadi gitu kan. Iya betul. Jadi emang di Juve Milan ini shootnya Milan lebih banyak memang yang mengarah ke gawang Juventus. Betul. Tapi lu sendiri sebagai Juventini melihat hasil kemarin masih bisa dikatakan positif ya? Masih lah. Walaupun ada kesempatan kita bisa masuk ke zona UCL langsung. Betul. Tapi ingat ya, itu Atalanta masih less one match loh ya. Oke. Di pertandingan review Juve Milan kita nggak mau banyak-banyak, tapi ada satu yang menarik tentang Milan vs Juve kemarin adalah rating terbaik ada di Bentancur dan kedua ada di Rugani ya. Ada pemain lain yang bagus juga, tapi kita khusus di Bentancur dan Rugani ini. Apalagi Bentancur di isu yang makin mendekat menuju closing transfer musim dingin, Bentancur sudah dikejar Aston Villa. Bagaimana lu melihat pemain seperti Bentancur, Rugani yang sebelumnya jauh-jauh tahun-tahun musim-musim sebelumnya sering dikritik, tapi kali ini Bentancur ini bisa membuktikan diri bahwa dia adalah pemain tengah yang berkelas yang ada di Juventus waktu melawan Milan. Gimana ya lu melihatnya?
Ini jujurly ya. Apa bahasa jujurly? Yo, Gitu? jujurly, nih. jujurly, openly. Oke, oke. Jujur aja, gue termasuk Yang suka ngeritik. bukan pecinta ya. Maksudnya gue senang dengan Wonderkid. Gitu loh. Apa Wonderkid? Siapa Apalagi- nih Wonderkid nih? Sebenarnya Bentakur itu kan termasuk yang digadang-gadang ya. Ketika awal dia masuk Oh iya, dari iya, Boca iya. Juniors. Iya, iya. Iya. Karena masih muda waktu itu ya. Betul. Dan dari gaya visi bermainnya juga sebenarnya jujur gue suka. Gitu. Cuma entah kenapa masalah kepelatihan ya, yang menurut gua kemarin sering banget berganti ya. Jadi cara bermain atau teknik pelatih yang mungkin diajarkan dari satu pelatih ke pelatih lainnya itu nggak berjalan gitu loh. Dan di match ini sih gua appreciate lah, karena ini Bentakur yang mungkin ya seharusnya Bentakur bermain itu ya seperti itu. Oke, tapi jujur bro, jarang-jarang orang suka Bentakur. Lu anti mainstream, lu anti mainstream. Jarang-jarang orang suka Gue jujur Bentakur. aja dari Jarang-jarang orang suka Bentakur. Orang rata-rata sukanya Chiesa. betul. Rata-rata sukanya kalau musim sekarang ya. Betul, betul, Musim-musim yang dulu mungkin Dybala atau masih ada Mandzukic, Ronaldo. Tapi lu suka Bentakur. Ini cuma sekedar ngomong di Juventini apa beneran nih? Oh enggak. Jadi memang gue suka pemain-pemain yang sebenarnya terlihat middle ya, tapi berperan penting sebenarnya. Contoh dulu Martin Caceres di kanan, Oh iya. Camoranesi itu kan yang tidak terlalu terlihat tapi berandil sangat besar gitu ya untuk supply dan segala macamnya itu loh. Oke, oke. Betul, betul, betul. Nah, kalau Rugani, bro? Rugani juga sangat disayangkan ya. Sebenarnya prospek buat Juve sebenarnya dulu ya. Cuman ya balik lagi, entah proses yang kurang maksimal atau seperti apa kita juga kurang paham sih, Cap. Oke. Jadi itu teman-teman, bahwa Asmi juga punya pandangan bahwa Bentakur adalah pemain yang bagus. Jadi di luar sana sebenarnya pemain Juve banyak yang ngidolin. Siapa tahu sebenarnya ada yang ngidolin Sandro ya. Bener gak? Iya, belum ketemu aja gue yang ngidolin Sandro. Alexandro. Iya, Alexandro. Bener gak? Mungkin aja kan kita nggak tahu. Nah, Ini jujur aja ya, sebenarnya Cancelo ya kan, pemain-pemain middle seperti itu kan yang sayang banget sebenarnya dibuang-buangin oleh Juve gitu loh. Emre ya kan belum Can. dibuang. Oh, belum dibuang. Kalau Alexandro Bentakur kan belum dibuang. Kalau Alexandro sebenarnya masa baktinya udah habis lah. Oke. Jadi tadi itu kita udah lihat ya mengenai Milan sama vs Juve. Sangat disayangkan memang kita nggak dapet 3 poin yang harusnya bisa kita nyusul Atlanta. Tapi di situ ada penampilan bagus ya, Rugani dan Bentakur. Di mana lu juga sebagai fans Bentakur. Oke, kita ke slide berikutnya nih, Mi. Oke. Nah, slide berikutnya adalah mengenai info tentang pengurangan gaji. Nah, di satu sisi ini adalah pemain-pemain yang sudah memberikan kontribusinya secara maksimal, gue lihat. Iya. Kita lihat Dybala Dybala adalah pemain yang paling tinggi golnya di musim ini. Iya. Ya, kita lihat Bernardeschi ada pemain yang terbaik Juventus di bulan Desember. Iya. MDS 3 match terakhir melakukan memberikan assist. Memberikan assist. Kontribusi yang bagus terhadap gol-gol ke McKennie waktu itu. Iya. Dan ada juga Juan Cuadrado. Juan jangan ditanya lagi, kadang-kadang dia pemecah kebuntuan. Betul banget sih. Oke, kalau Matt Perrin sebagai pelapis, Pizziglio ya bisa kita tahu lah dia dibutuhkan semangat administrasi. tim di ruang ganti ya. Betul. Bagaimana lo melihat situasi seperti ini? Satu sisi mereka memberikan segalanya, satu sisi mungkin Juventus di sini lagi sedang budgeting. Gitu. Ya, kondisi yang cukup pelik sih, Cap ya. Menurut gua di satu sisi ada neraca keuangan yang harus diseimbangkan, malah sudah terkategori rugi ya. Kemarin kita tahu sama-sama rugi 210.000 ya euro. Terus juga pilihan banget antara manajemen dengan pemain ya. Oke. Tapi satu sisi juga seharusnya ya pemain udah memberikan, dan juga tapi Juve juga sudah memberikan. Jadi menurut gua sih ya yang adil loyalitas dulu kali ya. Oke, jadi lu di sini fokusnya adalah loyalitas ya.
menurut gua ya. Loyalitas ya. Tapi di satu sisi juga harusnya begini juga cara ngelihatnya. Kalau mengenai loyalitas, gue rasa pemain-pemain ini kalau ditanya pengennya main di Juve. Pasti. Nggak ada yang mau keluar. Gue Pasti. yakin banget pemain-pemain ini nggak. Jadi itu bisa membuktikan itu adalah loyalitas. Betul. Mereka meminta gajinya misalkan kayak Dybala. Gue rasa ada dalam hatinya, lu hargain gue juga dong. Setuju. Ya kan kita kan ngomongin take and give dong. Betul. Ya kan? Karena kan di sini dia memberikan segalanya, lu juga harus hargain gua. Betul. Nah, apakah ini juga menjadi isu nggak sih buat lu bahwa pemain juga harus dihargain dong, jangan cuma diminta loyalitasnya kayak kita kerja masa hanya diminta loyalitas tapi mereka nggak hargain kita sih. Betul. Betul. Gimana cara ngelihatnya? Betul, Cap. Sorry. Balik lagi sih, Cap, sebenarnya. Ya, ini kan nggak hanya terjadi di Juve sebenarnya. Betul. Di banyak klub, mungkin klub top Eropa juga beberapa ada yang mengalami hal seperti ini. Dan itu mau nggak mau memang harus terjadi, Cap. Jadi balik lagi, gimana keputusan si manajemen dan juga keputusan yang bakal diambil oleh pemain. Kalau di Dybala ya mungkin gue melihatnya faktor banyaknya cedera ya, Cap, yang mungkin membuat manajemen Juve itu menghabiskan dana hanya untuk masuk ruang perawatan. Iya. Mungkin ya di 2 tahun ke belakang ini, Cap. Menurut gue sih itu yang menjadi salah satu pertimbangan banget manajemen Juve untuk mempertahankan Dybala. Oke. Isunya sih Dybala ini di Februari. Isunya di Februari akan ada kejelasan mengenai update kontraknya. Ya. Dan gue dapat info dari jurnalis di media bahwa kenapa sih update kontrak ini terkesan Juventus agak lambat, gak cepat, karena Juventus ingin melihat dulu posisinya aman nggak untuk UCL musim depan. Karena ini penting buat Juventus, pendapatan mereka apakah mereka berkurang atau stay atau menaik ketika urutan di klasemen mempengaruhi pendapatan mereka untuk lolos di UCL. Jadi kalau mereka udah ngambil sikap perpanjang kontrak nggak taunya boncos, ini kan menjadi kepusingan juga buat Juventus itu sendiri. Ya itulah salah satu juga kehati-hatian dari manajemen Juve ya, Cap. Di samping itu juga mungkin dari salah satu pemain juga, Cap. Juve sampai mana nih akhir musim? Iya. Apakah gua main di UCL atau di UEL? Oke. Itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan pemain nantinya. Tapi gue rasa kalau misalkan Juventus ini ada di peringkat 1 sama peringkat 2, gue rasa update kontrak ini nggak bakal lama ya. Enggak. Karena udah jelas ya posisi Juve ya. Jelas. Dan juga bakal banyak negosiasi yang terjadi. Iya, benar. Oke, itu mengenai situasi yang ada di dalam Juventus mengenai pemain-pemain yang kita bilang ini bagus dan banyak kontribusi. Betul. Tapi memang satu sisi Juve lagi memperlihatkan budgetingnya mereka sendiri. Betul. Karena kalau penurunin gaji pasti ada yang dihematin lah. Pasti ada. Ada yang dihematin. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini mengenai yang lagi hype banget nih. Apa tuh? Ya, lu tadi sebut Apa? Vidi. Aldiano. Iya, Oh, bukan ya? Vlahovic. Vlahovic. Usia masih 21 tahun. Ini berita hype banget. Ya. Di mana-mana lu buka Twitter ada Vlahovic, lu buka Instagram ada Vlahovic, lu buka Facebook ada Vlahovic, lu buka YouTube bikin konten kayak gue Vlahovic. Ntar dulu, Cap. Ini pencarian lu karena emang Juve ya. Makanya yang keluar Vlahovic semua. Lu buka TV, TVRI ada nggak Vlahovic? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi intinya Vlahovic ini terangkat banget sama media, Ya. sehingga kebetulan juga tim yang mengincar dia adalah Juventus. Jadi benar-benar mewarnai nih, ya kita, gua ngeliat Juventus ini nggak ada yang bosen, malah terkejut, kaget, seneng, banyak macam responnya. Malah sangat berharap, Cap. Berharap. Sangat berharap. Nah, kalau lu sendiri dengar berita Vlahovic akhirnya didealkan oleh Juventus, respon lu pertama kali mendengar berita itu apa? Respon gua mengaminkan. Mengaminkan ya. Karena ya itu salah satu kebutuhan Juventus saat ini, Cap. Oke. Dimana sosok bomber yang menurut gue ini cukup komplit ya, Vlahovic. Dia punya body yang cukup menunjang sebagai striker, target man, ya kan, kecepatan, shoot power dan lain-lain. Dan di pertandingan terakhir, Cap, kalau Cap lihat dia juga tidak menunjukkan Vlahovic itu as a player, tapi dia juga dapat bermain kalau ngomongin sebagai tim. kapasitas nanti ada slide-nya. Oke. Cuman gue pengen ngomongnya hype-nya si berita hebohnya tentang Vlahovic dulu nih. Oh, itu udah heboh banget sih. Kapan lagi sih Juve ngejar pemain striker
itu diganggu oleh beberapa banyak klub top Eropa. Oke, Dari ya City, Arsenal, Barca. Madrid juga sempat ngincer. Iya. Coba Cap review aja. Iya, benar. Ada nggak incaran Juve yang menjadi segitu banyaknya? Iya, benar. Kalau gue perhatiin, ya memang ini dia diincar karena memang gacor ya. Betul. Karena dia gak gol-gol. Tapi kalau ngomongin hype nih, angkat nih, jadi isu dan berita di mana-mana. 2 tahun yang lalu nggak ada yang kenal Vlahovic. Setuju? Ada, setuju dong. Lu juga mungkin masih samar-samar. Samar. Gue samar-samar. Betul. Gue bener-bener nggak sama Vlahovic musim ini, jujur aja gue. Kalau gue Cap ya, ketika Vlahovic itu langsung ngejebol gawang Juve. Oh itu berarti untuk musim kemarin. Musim kemarin. Sekarang gini Cap, coba lu review ya. Incaran Juve yang ngikutinnya sampai beberapa klub top Eropa. Ada nggak? Coba lu inget-inget. Striker. Yang ngikutin sekarang siapa? Arsenal, City, Madrid, Barca. Yeah. Berapa? Dan gue harap sih ya Juve yang bakal win this. Oke. Ya. Iya memang betul. Kalau gue perhatiin sih juga, ya gue jujur masih samar-samar dengan Vlahovic 2 musim yang lalu aja. Betul. Masih samar gue. Musim ini gue benar-benar ngeh banget sama Vlahovic. Gue gacor ya. Yeah. 2 musim yang lalu kita nggak kenal Vlahovic. Bahkan satu striker nama pun di dunia ini striker muda ya. Yeah. Striker muda yang bakal jadi bintang besar itu paling namanya seputar Haaland. Benar nggak? Iya. Atau Mbappe. Mbappe mah ya udah kita tahu lah ya. Haaland. Musim ini gila, Haaland ketutup. Karena memang ada faktor karena Juve yang ngincer nggak? Selain Juve yang ngincer, ya itu tadi Cap yang gue bilang, jarang-jarang Juve ngincer dengan perebutan sangat banyak klub yang peminat juga gitu loh Cap. Iya. Dan kapan lagi gitu loh Juve beli tanpa harus mikir-mikir gitu kan. Saingannya Arsenal yang pertama kali udah ready dengan 60 juta atau sampai 70 waktu terakhir tuh. Iya. Ternyata Juve juga akhirnya memutuskan untuk oke, kita tetap kejar gitu kan. Dengan entah gimana pendanaannya gitu kan. Karena Vlaho juga dia memilih Juve sih bro. Betul. Untuk memuluskan jalan dari Juventus menurut dia. Betul. Makanya terkadang gini loh Kap, pemain itu udah ngasih sinyal, tapi yang selalu gue perhatiin itu terkadang Juve malah mengabaikan gitu loh. Oke. Bener nggak? Iya betul. Bener nggak sih? Bener ya. Karena Juve tim elit lah. Jadi ya. Oke. Jadi ini info tentang Vlaho juga. Hah? Ini juga kabar dari Fabrizio Romano terakhir. Ini katanya cash ya. Cash. Dan nggak ada ngutang. Dan dikorek juga sama jurnalis, ini duit dari mana nih? Jangan-jangan Miara Tuyul kan nggak mungkin ya. Ternyata pemilik dari Juventus ekspor kalau nggak salah ya. Ekspor nyuntik modal buat merekrut pemain ini. Karena ini di luar tradisi bro. Betul. Merekrut di musim dingin. Dengan semahal ini. Ya. Dulu kita merekrut Higuain mahal 90 juta. Ya. Tapi ngerekrutnya musim panas. CR juga. Betul. Musim panas juga. Cuman kali ini di Januari musim dingin, Desember atau Januari datang pemain yang mahal. Ini sebuah melawan tradisi, melawan kebiasaan. Dan itu memang harus. Ya. Menurut gua harus banget sih. Oke. Itu tadi mengenai berita hype-nya, tambahan informasinya. Sekarang adalah mengenai kapasitas. Oke. Kapasitas dari Vlahovic. Kenapa kok sampai pemain ini kita senang semua? Kenapa kok sampai pemain ini jadi pemberitaan di mana-mana? Tentu pemberitaannya harusnya bukan karena sensasi tapi prestasi. Betul Ya. banget. Apa sih prestasi dia? Sekarang umur dia 21 tahun. Ya, gue mengatakan begini, calon bintang besar wajib di usia segini 21 tahun, lu udah harus boom nama lu. Betul, karena banyak banget ya pemain-pemain yang berhasil itu ya. Contoh lah Del Piero waktu itu kan dia naik di 21 tahun, CR7, Zidane, ya kan? Terus banyak pemain-pemain. Mudah-mudahan Messi 21 tahun mainnya udah gila. Iya. Mudah-mudahan VD9 mengikuti jejak mereka kan? Iya. Ya, itu harapan gue juga. Jadi mudah-mudahan
Vlaho ini di usia yang sangat muda sekali. Misalkan dia 5 musim aja ya di Juventus dia gacor, itu juga masih di usia 26. Betul, masih panjang banget. Masih panjang banget. Jadi teman-teman, itulah Vlahovic tadi usianya masih 21 tahun. Ya. Beruntung sekali kita mendapatkan dia. Kita lihat lagi adalah harga dia memang cukup mahal. Setimpal lah kalau menurut Setimpal. gua, Cap. Tapi ini kabar baik juga, Bro. Kabar baiknya adalah kalau kita jual lagi ya lebih mahal dari ini pastinya. Pasti. Biasanya sih bakal ada release clause ya. Iya. Dan mudah-mudahan enggak sih. Oke. Golnya 24 gol. Ini yang akhirnya kita bilang dia adalah gacor. Ya. Giornata setengah musim baru 18. Ini udah jalan mungkin udah 4 match. Berarti sekitar 22 match. Baru the match. 22 match sama Copa ya. Copa baru 1 match lah. 1-2 Satu match. lah. Mereka satu match. 1 match kan? Satu match. Bayangkan lu baru 23 match tapi gol yang diciptakan sama Vlahovic 24 gol. Artinya Ya. Vlahovic punya rekor 1 game 1 gol. Ya. Cukup 1 koma efektif. lebih. Cukup efektif. Lebih kedua sih, Cap ya. Dia per game mungkin bisa nyetak 2 gol. Rata-ratanya mungkin seperti itu. Jadi ini yang bisa kita katakan jawaban ya. Ya. Jawabannya. Terus lagi kita lihat data yang lain adalah shoot per gamenya 4 gol. Shoot per gamenya 4 shoot on goal. Berarti kan 4 shoot ini berarti dia itu sering sekali punya peluang. Betul, itulah yang harus kita cari gitu kan, di mana pemain yang pinter ya, Cap. Pinter mencari ruang dan mencari peluang gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat Juve yang sekarang itu buntu banget akan kreasi dan peluang. Karena udah kebaca banget cara permainannya. Oke, jadi yang lo lihat, lo yang expose, yang lo ingin jadikan sorotan adalah bagaimana mencari peluang tadi ya. Peluang dan seorang target man yang pas. Target man yang pas itu yang lo Iya. jadikan sorotan ya. Betul. Kalau yang gue jadikan sorotan adalah gini nih. Juventus ini kan dalam sepak bola ada taktik yang namanya crossing. Iya. Nah, Juventus harus punya striker yang bisa mampu merespon crossing. Dulu ada Trezeguet, ada Mandzukic, Iya. ada CR7. Iya. Kalau ngomongin heading, semua orang bisa heading. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin heading pada saat game, nggak semua bisa. Betul dong. Apalagi pada saat latihan kan beda banget pasti Iya. sama waktu Yang jaga pertandingan. temen lu, Mas. Iya. Beda. Jadi ketika ada taktik crossing ini, semoga si Vlahovic ini bisa menjawab itu. Harus. Gitu loh. Kalau dilihat-lihat kan yang crossing yang bisa menerjemahkan dari crossing jadi gol, ya bukan striker. Kapan Morata terakhir golin dari crossing? Nggak ada. Cap. Ada. Nggak ada. Udah lupa kayaknya saya juga. Iya kan? Malah terakhir McKennie, benar nggak? Mereka nih rajin banget mereka nih. Nah, jadi maksud gua adalah bagaimana kita mengeksplor seluruh taktik. Betul. Selain shoot dari jarak jauh. Betul. Kalau shoot dari jarak jauh Dybala udah hatam. Udah hatam banget. Mau kiper canggih apa juga pasti bakal gol. Shoot dari dalam kotak penalti udah banyak golnya. Iya. Tapi hasil gol dari crossing ini yang masih Iya. Dari bola mati lah. bola mati juga. Bola mati dan crossing ini 2 PR yang belum bisa dimaksimalkan. Ya. Sedangkan kalau kita mau menghasilkan gol, kita kan harus dengan keseluruhan taktik. Betul. Cap. Jadi Iya kan? nggak buntu dari hanya satu strategi sih. Iya, nah itu yang gua pengen dari kapasitas Vlahovic bisa menjawab taktik ini ketika Juve sedang menyerang. Ya. Kalau lo kan tadi bagaimana menciptakan peluang ya, Ya. gitu. Oke, itu tadi mengenai kapasitas mengenai Vlahovic yang lo harapkan dan Ya. gua harapkan. Iya. Yang lo harapkan tadi mampu menciptakan peluang-peluang. Ya. Terus apa lagi? Ya intinya menjadi Target man. dan menjadi kebuntuan selama ini yang ada di Juve gitu loh, Cap. Iya. Nah, apalagi dia juga punya kaki kiri yang luar biasa kenceng. Ya. Sprintnya juga bagus padahal dia tinggi loh. Nah, itu makanya kenapa gue bilang sebenarnya pemain cukup komplit ya. Iya. Cukup komplit. Kan aneh juga ya, pemain tinggi tapi lari kenceng. Enteng lah. Biasanya kan boyo. Terus juga kalau dari gua tadi yang gua ulang-ulang adalah menjawab kebutuhan taktik dari crossing. Headingnya, first time-nya, dan respon dari seluruh bentuk crossing, mau itu crossing atas ataupun cutback. Nah itu yang gua harapkan dari seorang Vlahovic. Mudah-mudahan ini jadi jawaban ya bro. Amin. Oke. Mungkin itu aja kali tentang kita mengenai diskusi kita kali ini. Oke. Ada banyak mengenai diskusi kita kali ini. Ada review Milan vs Juve yang kita pengen exposure, pengen kita sorot adalah bagaimana Rugani dan Bentancur. Ya. Dan gua harap permainan seperti itu konsisten sih ya, Cap ya. Oke. Terutama dari personalnya gitu loh.
Oke, ya. Tadi Rugani Bentakur, semoga bisa konsisten penampilannya. Dan kebetulan Asmi juga ngefans juga sama Bentakur, jarang-jarang. Jarang-jarang. Mungkin berarti di luar sana ada aja yang ngefans Alexandro. Ada nggak sih kira-kira dulu? Pasti ada mungkin. Mungkin gue dulu juga waktu Alex di Porto, gue seneng kali ya. Termasuk sebenarnya Cancelo. Entah kenapa gue pemain-pemain middle gue seneng gitu. Nanti kalau ada fans Alexandro, gue kenalin lo. Ayo lo, kalau ada fans Alexandro lo. Oke, terus juga kita tadi ngomongin mudah-mudahan update kontrak segera selesai ya. Amin amin. Biar pemain nggak bimbang. Ya. Dan bisa ngasih permainan terbaiknya juga, Cap. Betul ya. Terus juga, oh ya, ini minumannya banyak berwarna-warna. Ini rasa apa ini? Ini pandan latte. Pandan latte, hijau pandan. Pandan latte. Ini ada merah-merahnya. Itu ada choco velvet. Choco velvet ya. Nah, ini terakhir. Nah, yang ini creamy coffee, Cap. Creamy ini coffee. kingnya coffee di sini. Waduh, berarti lo kalau udah sekali beli ini ketagihan ya? Amin, harus sih. Oke. Ya, jadi King angkring di jalan. Gue ulang ya, di Jalan Pagelarang, Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi. Oke, perbatasan Bekasi sama Jakarta. Jakarta Timur. Belum nyampe planetnya belum. Taman Mini, Oke. Taman Mini dan sekitarnya silakan lah main di sini. Sip. Terima kasih teman-teman udah menonton ini sampai di sesi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi tambahan dan melengkapi dari teman-teman punya informasi tentang Juventus. Dan semoga suara Juventini akan selalu setia ya setiap minggunya. Amin. Selalu menemani para Juventini untuk mendapatkan informasi dan pandangan-pandangan dari para Juventini. Terus thank you Asmi ya. Thank you juga Thank suara you. Juventini udah Oke. mampir di King Angkring. Ntar lu kalau hampir lagi gue di sini kita Siap. tag lagi ya. Kita siap. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe. Subscribe suara Juventini dan jangan lupa follow IG King Angkring ya. Oke. Vino Lovine. Forza Forza Juve. Juve.